Hai everyone, pada video kali ini kita akan belajar CSS lagi dan khusus kita akan membahas mengenai 3 cara menulis CSS ya dan kita akan melakukan prakteknya seperti apa caranya ya dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah kode HTML dasar atau struktur HTML dasar dan saya sudah menyiapkan sebuah file bernama style.css dan yang pertama kita harus mengetahui bahwa untuk bekerja di CSS itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan dan ini sering sekali digunakan oleh para programmer dalam mendesain atau layouting sebuah elemen di dalam HTML. Cara yang pertama yang bisa kita gunakan adalah external CSS ya. External CSS ini adalah cara penulisan kode CSS yang dipisahkan dari kode HTML. External CSS adalah salah satu cara yang sering saya gunakan di dalam tutorial-tutorial yang saya berikan, baik di dalam TikTok maupun di dalam tutorial saya di YouTube. Dan seperti biasa, kalau kita menggunakan sebuah external CSS, terlebih dahulu di dalam kode HTML kita harus menghubungkan yang namanya link antara HTML dan CSS. Kodenya seperti ini, ya. Kita membuat sebuah tag link dan di dalamnya sebuah rel, kemudian value-nya adalah style sheet. Kemudian untuk meredirect atau untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan sebuah href di mana value-nya adalah nama file dari CSS kita. Setelah kita melakukan link terhadap CSS dan HTML kita, maka kita sudah siap untuk bekerja di CSS eksternal. Sekarang untuk bekerja di eksternal CSS ya seperti biasa dan ini mungkin sering sekali teman-teman lihat ketika saya membuat tutorial. Di sini kita bisa menggunakan contoh saya mau membuat tulisan ini menjadi ke tengah ya kita bisa menggunakan yang namanya kita perlu memanggil yang namanya body dulu karena kita mengatur semua elemen yang ada di dalam body. Dan hal yang pertama kita lakukan adalah memberikan lebarnya dulu ya. Kemudian untuk di baris keduanya kita bisa menambahkan tinggi seperti ini. Dan untuk konten kita itu berada di tengah, kita bisa menambahkan yang namanya display-nya flex, justify content center, align items center. Hal ini akan membuat konten kita berada di dalam atau berada di tengah-tengah halaman website. Oke, sekarang ini adalah contoh penulisan eksternal CSS dan yang kedua kita akan belajar mengenai internal CSS. Oke, kalau eksternal CSS kita menulis kodenya itu terpisah dari HTML. Sekarang internal CSS itu untuk menulis kodenya itu di dalam HTML-nya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama untuk membuat internal CSS kita harus menulisnya di dalam tag head ya, walaupun tidak ada sebuah aturan baku untuk penulisannya, tata letaknya, tapi yang sering saya lihat sering sekali digunakan atau ditempatkan kode tersebut di dalam tag head ya. Kalau teman-teman lihat ini adalah tag pembuka dari head dan ini adalah tag penutupnya. Maka kode CSS kita berada di dalamnya. Contoh, untuk menuliskan sebuah kode CSS atau internal CSS, yang pertama kita harus memberikan sebuah tag yang namanya style. Ini menandakan bahwa semua di dalamnya ini berfungsi untuk mengatur layouting kita. Jadi syarat untuk menulis internal CSS itu menggunakan tag style gitu ya, dan di dalamnya adalah kode CSS kita. Contoh, saya mau membuat H3 ini memiliki warna. Jadi di dalam internal CSS kita bisa menambahkan kita panggil tag yang mau kita rubah warnanya, contohnya H3 seperti ini. Kemudian kita tinggal merubah colornya menjadi contoh warna yellow gitu ya kan. Nah, otomatis di sini tulisannya akan berubah. Nah, penulisan CSS seperti ini dinamakan internal CSS. Oke, teman-teman, cara yang kedua ini teman-teman pasti sudah paham. Sekarang kita masuk di cara yang ketiga. Ini saya komentari dulu. Nah, cara yang ketiga ini biasanya saya sering gunakan ketika saya menggunakan yang namanya framework ya. Biasanya saya sering sekali menggunakan framework Bootstrap dan salah satu yang paling saya suka itu menggunakan inline CSS. Dan yang ketiga ini kita akan membahas hal tersebut yaitu inline CSS. Oke, bagaimana cara menulis inline CSS? Kita harus pahami dulu tag mana yang harus kita rubah, tag mana yang harus kita set desainnya. Maka
di dalam tag tersebut kita menempatkan CSS-nya. Contoh, di dalam H3 ini saya mau merubah, ini kan udah jadi warna hitam lagi ya kan, karena uh, internal CSS-nya sudah kita komentari, otomatis dia kembali ke default. Sekarang untuk merubah warna tulisan ini menggunakan inline CSS, kita bisa menambahkannya langsung di dalam tag-nya. Tag-nya adalah H3. Maka di sini untuk menulis CSS-nya kita bisa menambahkan yang namanya style seperti ini. Lalu di dalam kutipnya itu kita tambahkan yang namanya color. Color seperti ini teman-teman. Dan kita bisa ubah warnanya mungkin menjadi warna merah gitu ya, seperti ini. Nah, untuk menggunakan inline CSS teman-teman, setiap kode CSS itu biasanya dipisah dengan titik koma. Contoh, saya mau menambahkan font size gitu ya. Berarti untuk menambahkan kode CSS ini, saya perlu memisahkannya dengan titik koma seperti ini. Baru saya tambahkan kode CSS selanjutnya. Contohnya font size seperti ini. Contoh saya kasih 25px. Nah, seperti ini. Dan untuk kode CSS selanjutnya tetap dipisahkan dengan titik koma seperti ini teman-teman. Oke, itu adalah 3 cara penulisan kode CSS ketika kita bekerja di dalam CSS gitu ya. Dan saya harap video ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di follow, like, dan bagikan. Oke, terima kasih.